Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Sodikin dari Kakangkawah, Gondang Legi, Malang. Saya ingin tanya mengenai ayat surat At-Taubah ayat ke-113 ya Nun. Di situ insya Allah artinya tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun itu kaum kerabatnya sendiri. Nah, yang saya bingungkan itu kata tidak sepantasnya. Kata tidak sepantasnya itu apakah sebuah larangan atau sebuah pilihan? Maksudnya pilihan itu ya kalau mau didoakan terserah, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Ya itu yang saya bingungkan Cak Nun. Terima kasih. Ya, At-Taubah ayat. Ya. Jadi kalau ditinjau secara bahasa, ya, jadi memang larangan tidak harus dalam bentuk kata larangan, seperti bagaimana perintah juga tidak harus dalam bentuk kata perintah. Jadi itu berarti ada wilayah penafsiran di situ, ya, ada wilayah penafsiran. Sekarang contohnya begini, pada waktu tokoh munafik di Madinah itu meninggal, ya, Nabi itu menyolati. Bahkan Nabi juga memohonkan ampun kepada Allah, ya, untuk si munafik ini. Terus Umar itu marah. Nabi, engkau tahu bagaimana dia perilakunya kepada engkau, kepada Islam, kepada kita semua. Kok masih engkau mintakan ampun? Terus Nabi menjawab, saya diberi pilihan oleh Allah, memintakan ampun atau tidak. Saya milih yang memintakan ampun, ya. Tapi kan Allah mengatakan kamu minta ampun atau tidak, bahkan kamu mintakan ampun 70 kali, ya, dalam ayat 70 kali atau tidak, toh Allah tidak akan mengampuni. Nabi menjawab, andai kata Allah itu memberi pilihan saya supaya lebih dari 70 kali Allah baru mau mengampuni, saya akan istighfar untuk dia lebih dari 70 kali. Ini kelapangan dari Rasulullah, ya. Nah, jadi kalau pertanyaan Anda apakah itu larangan atau bukan, nah itu sudah wilayah penafsiran, ya. Tetapi kalau kita melihat perilaku Nabi, bahwa Nabi itu sesungguhnya begitu lapang, ya. Nah, sehingga kalau di Jakarta sekarang ada yang menolak untuk mensalati orang Islam yang milih Ahok, ya menurut saya itu ya paling tidak meniru Rasulullah lah, gitu ya, kelapangan hatinya itu. Apalagi kita kan tidak tahu siapa yang munafik atau tidak, ya. Karena yang tahu itu sebenarnya hanya Allah SWT dan yang bersangkutan, ya. Jadi secara umum memang memohonkan ampun kepada orang musyrik seperti Nabi kata di dalam Al-Quran kan pernah memohonkan ampun untuk pamannya, ya. Tapi kemudian kata Allah, itu tadi ayatnya, ya, jadi kamu mintakan ampun atau tidak itu sama saja. Gitu. Nah, itu kalau dari segi hukum ya, mungkin ada pendapat boleh, ada tidak. Tapi saya kira begini loh ya, saya pernah ditanya oleh seorang teman saya yang baru masuk Islam, tapi orang tuanya masih Kristen. Dia, aduh saya itu waktu ayah saya meninggal, saya mendoakan. Kok kata Pak Kiai saya berdosa, gitu ya. Terus saya katakan, saya kira sangat manusiawi lah. Kalau seorang anak, kemudian orang tuanya meninggal, terus dia memohonkan ampun kepada Allah, kan manusiawi sekali kan? Manusiawi sekali. Soal nanti Allah akan mengampuni atau tidak, itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebagai seorang anak, wong Nabi saja pamannya meninggal jika mohonkan ampun kan, mohonkan ampun. Cuma kemudian Allah mengatakan sama saja kamu mintakan ampun atau tidak, ya, tidak. Tapi sebagai seorang manusia, seorang anak, seorang yang merasa dulu beliaunya sangat berjasa kepada beliau, saya kira sangat manusiawi dan wajar kalau mendoakan, ya. Itu saja saya kira yang bisa saya katakan. Saya tambah dikit Mas ya. Sekarang coba Anda berpikirnya gini, poinnya itu pada kemungkinan
orang munafik dimaafkan atau pada kemuliaan orang yang mendoakannya? Nah, kalau poinnya pada kemuliaannya, Anda tidak usah peduli nanti dikabulkan apa tidak. Wong Anda ingin menunjukkan kepada Allah bahwa Anda berarti mulia kok. Itu kan sama dengan semut mengangkut setitik air sangat sedikit menuju tempat di mana Nabi Ibrahim dibakar. Kalau di Bandung apinya kayak gitu gedenya, semut ngangkut air setetes ya kamu ketawa, ngapain lu mut? Kan gitu. Ngapain kan gitu. Loh, aku tahu aku tidak akan bisa memadamkan ini, kata semut. Cuman aku ingin melaporkan kepada Allah bahwa aku berpihak kepada Ibrahim. Itulah. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Allah bahwa aku ini beristiqomah di dalam kemuliaan hati. Kan boleh, Mas. Aku tahu kau nggak akan mengabulkan. Tapi masa saya akan membiarkan diriku datang kepadamu dengan hati yang tidak memaafkan? Kan gitu, Mas. Itulah hebatnya hidup. Itu kayanya hidup. Jadi itu soal semut mengangkut air setetes. Bukan soal bisa padam apa tidak api yang membakar Nabi Ibrahim. Nah, sekali milih itu, Mas. Kan indah itu, Mas. Jangan tidak usah diperdebatkan. Itu soal pilihan kok. Itu loh, Mas. Itu. Ya nek dituruti ya akeh, Mas, sing ayat-ayat sing garai kene gak gelem nglakoni iku ya akeh, Mas. Saya tidak bisa memberi contoh sekarang, tapi saya kira saya punya logika banyak kalau melihat ayat Al-Qur'an itu. Itu. Misalnya kalau ada yang paling umum, saya balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Itu kan dilakoni temen iso bahaya, Mas. Lah nek ngetine sayat tok. Mari bersikeras dengan ayat itu tok, padahal ayat kan bersifat dialektis, bekerja sama satu ayat dengan ayat yang lain karena hidup itu sendiri sangat kaya dan dia punya integralitas antara sisi satu dengan sisi yang lain. Sayat tok ya gak iso. Gitu loh, gak bisa, Mas. Wake contohnya ku wake. Gitu loh. Saya kira ngomong ihdinas siratal mustaqim terus kudu lurus temen ya. Lah nabrak kon. Lurus aku kudu ngene ya, haluan kok jenenge urip. Makanya kita tidak bisa memahami satu ayat secara kaku dengan ayat itu sendiri. Kita harus berada di dalam satu integralitas dengan sisi dan dimensi yang sangat kaya dari kehidupan. Muga-muga lega, Mas, hatimu ya, Mas. Tetep dongakno ae. Ya, tetep dongakno menurut aku. Nek kok rasa-rasen yo gak masalah. Tapi nek kok dongakno tetep apik kan gitu kan. Apalagi bapakmu dhewe, mbokmu dhewe, dulurmu dhewe, kancamu dhewe dongakno. Nek menurut aku loh. Wong urusannya Anda ingin beristiqomah dalam kemuliaan hati. Kan gitu. Usaha sekecil apapun, semua punya nilai. Karena nilai sesuatu adalah usaha yang dikeluarkan, bukan semata hasil akhir yang terpenting, akan tetapi niat baik dan prosesnya lah yang jauh lebih penting. Mungkin kata-kata di atas dapat sedikit menggambarkan kisah yang Cak Nun dan almarhum Cak Fuad sampaikan mengenai semut yang berpihak kepada Nabi Ibrahim. Dan kurang lebih beginilah kisahnya. Dikisahkan bahwa di saat Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud, seekor semut membawa setetes air. Seekor binatang kemudian bertanya kepada semut tersebut, "Untuk apa kamu membawa setetes air itu?" Semut itu pun kemudian menjawab, "Untuk memadamkan api yang tengah membakar tubuh Nabiullah Ibrahim." Kemudian binatang itu pun menjawab, "Tahukah kamu, hai semut,
bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak akan menghasilkan sesuatu apapun kecuali kesia-siaan. Semut itu kemudian mengatakan, "Ya, tapi dengan setetes air inilah aku menegaskan bahwa di pihak siapa aku berada." Berbeda halnya dengan seekor cicak yang justru merayap mendekati kobaran api untuk meniupnya. Seekor binatang kemudian bertanya kepada cicak tersebut, "Untuk apa kamu merayap mendekati kobaran api tersebut dan membahayakan dirimu?" Cicak itu pun kemudian menjawab, "Untuk meniup api yang tengah membakar tubuh Nabi Ibrahim agar semakin berkobar." Tahukah kamu bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak akan menghasilkan sesuatu kecuali kesia-siaan? Ujar binatang tersebut. Cicak itu kemudian mengatakan, "Yah, tapi dengan itulah aku menegaskan bahwa di pihak siapa aku berada." Maka Rasulullah bersabda, "Dahulu cicak ikut membantu meniup api untuk membakar Ibrahim alaihissalam." Hadis riwayat Bukhari nomor 3359. Begitupun kita terhadap Al-Quran. Al-Quran ini tidak butuh pembelaan dan Allah pun sangat tidak membutuhkan pembelaan manusia. Namun, manusia perlu menegaskan diri di pihak siapa dia berdiri. Maka, aku tegaskan bahwa aku berdiri di pihak pembela Al-Quran untuk menegaskan di pihak mana aku berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Kelak, ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para sahabatnya." Hadis riwayat Muslim. Kurang lebih begitulah singkat ceritanya. Intinya, kisah di atas, Cak Fuad dan Cak Nun menyampaikan sebuah cerita untuk merespon penanya yang menanyakan perihal Quran surat At-Taubah ayat 113, yang artinya, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Jadi, yang penanya tanyakan adalah, kata tidak pantas pada ayat itu apakah sebuah larangan ataukah sebuah pilihan? Dan sebatas yang dapat kami tangkap, intinya respon jawaban yang almarhum Cak Fuad tawarkan adalah, di awal beliau melandasi dengan mengungkapkan bahwa larangan tidak harus dalam bentuk larangan dan juga perintah tidak harus dalam bentuk perintah. Jadi intinya pada ayat itu masih perlu ditafsirkan, atau dalam kata lain itu mungkin saja itu adalah ayat diskusi. Karena ayat juga ada bermacam-macam. Ada ayat larangan, ada ayat informasi, ada ayat tuntunan, ada ayat petunjuk, ada ayat perintah, dan juga ada ayat yang sifatnya diskusi. Kemudian Cak Fuad bercerita mengenai Rasulullah yang sampai dimarahi oleh para sahabatnya. Dikisahkan saat itu ada tokoh munafik yang meninggal dunia. Lantas Rasulullah pun mensyolatinya. Hingga kemudian marahlah para sahabat dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau mensyolatinya? Bukankah semasa hidupnya dia selalu menghinamu, mencemoohmu, dan menghalang-halangi dakwahmu?" Rasulullah pun menjawab, "Saya ini dikasih dua pilihan oleh Allah untuk mendoakannya ataukah tidak, dan saya memilih untuk mendoakannya." Sahabat kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah pun telah melarangnya? Dan meskipun engkau memintakan ampunan sampai 70 kali, tetap akan sama saja." Rasulullah menjawab, "Jika harus lebih dari 70 kali baru Allah mengabulkan, maka akan aku doakan dia lebih dari 70 kali. Kurang lebih itu garis besar yang dapat kami tangkap. Intinya bukan terkabul atau tidak, karena pelajaran yang terpenting pada kisah ini adalah sungguh begitu mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.